orang-orang tuh udah males mikir-mikir. Itu buat orang-orang yang berperspektif, udahlah, semuanya ada di ChatGPT. Apapun ChatGPT. Cara membuat nasi goreng ChatGPT. Sok tanyain orang anak sekolah. Kalau mikirnya gitu tuh nggak berpikiran dia ngafalin ujian besok tuh, dia nanya ke ChatGPT semua. Ya, berjumpa lagi di channel Istighfar ID. Kami ada untuk Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu nih guys, saya Nur Hayati dari Istighfar ID dan ini rekan saya. Dengan saya Ronaldo. Saya juga dari Istighfar ID ya. Ya. Pada podcast ini kita disponsori nih guys oleh PT Karunia Agrohita Kencana, yang dimana produknya itu diantaranya yaitu ada beras Imago, nih ada Japonica dan Imago Mapan, dan juga pupuk organik guys. Pupuk organisnya itu NHC Wijaya Kusuma. Pada podcast ini kita akan membahas tentang ChatGPT menjadi tren, OpenAI dikabarkan bangkrut. Mas. Nah. Berapa? Kan pada minggu episode yang lalu kita itu membahas tentang medsos nih Mas. Medsos. Di antara medsos kan ada Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Yeah. Nah, setelah medsos sudah berkembang lebih jauh, terus tiba-tiba nih Mas, muncul nih OpenAI, perusahaan OpenAI yang diantaranya itu mengeluarkan ChatGPT. Nah, dikabarkan ada sebuah artikel dan berita-berita terkini nih Mas, ChatGPT itu dikabarkan mau bangkrut nih. Gimana nih? Sedangkan semua manusia lah, semua umat itu kebanyakan menggunakan ChatGPT sebagai alternatif yang paling mudah untuk dalam segala hal. Kayak misalkan di antaranya ada kayak bikin caption bisa, bikin artikel bisa, bahkan nih untuk coding juga bisa Mas. Iya, untuk coding bisa. Terus apalagi dunia pendidikan juga bisa menggunakan ChatGPT. Nah, kalau semua aspek di dunia nih ya, khususnya kita berbicara tentang keseluruhan secara umum. Yeah. Kalau secara umum munculnya ChatGPT kan itu dipelopori oleh, kalau nggak salah sih salah satunya kan Elon Musk dan Sam Altman. Nah, itu kan kedua orang tersebut mempelopori itu. Nah, saya jelaskan sedikit tentang OpenAI-nya setahu saya nih. Menurut yang saya baca nih, OpenAI itu adalah salah satu perusahaan kecerdasan buatan yang dipelopori oleh beberapa orang, termasuk tadi Elon Musk sama Sam Altman. Nah, OpenAI itu perusahaan waralaba yang berbasis digital, kan mengumpulkan berbagai macam artikel-artikel menjadi satu gitu. Nah, di OpenAI tersebut terdapat produk lah, salah satu produknya yaitu ChatGPT. Nah, karena OpenAI itu mengeluarkan banyak. Nah, kita bahas tentang ChatGPT nih Mbak. ChatGPT itu untuk masuk ke dalam aspek kehidupan kita sebagai anak Gen Z nih. Gen Z yang tidak terlepas dari medsos. Minggu kemarin kita bahas medsos untuk bisnis. Nah, sekarang kita bahas ChatGPT untuk bisnis. Nah, kalau kata saya pribadi nih Mbak, itu kata Mbak kan OpenAI turun apa gimana tadi bener? OpenAI ChatGPT menjadi tren, OpenAI kok dikabarkan bangkrut. Nah, kalau saya pribadi itu menanggapi itu tadi yang saya udah baca artikelnya sih, itu tuh kenapa ChatGPT dikatakan mau bangkrut? Karena itu dia pasti yang namanya upgrade satu sistem pasti Mbak. Masih terus upgrade tiap tahun. Itu tuh dia mengeluarkan seharinya nih Mbak. Sekitar berapa miliar gitu itu per hari ya untuk perkembangan si fitur-fitur ChatGPT-nya. Pengeluarannya itu mencapai 10,7 miliar per hari. Per hari ya. 10,7 miliar per hari adus duit gombok ya.
Ada uangnya segitu. Itu tuh duitnya di rekening semua dari garis penduknya. Nolnya banyak aja. Barangkali ada di gudang mana gitu. Itu uangnya kalau ada juga yang itu siapa gitu aja. Nah, kembali lagi ke itu. Iya. Itu kan dirasa OpenAI terancam bangkrut kan tahun depan kira-kira itu tuh kira-kiranya kan tahun depan. Perkiraan lah menurut perjalanannya ini apa namanya? Perjalanan dari tahun-tahun sekarang nih. Grafiknya tuh udah kayak gitu. Dari tahun ke tahun. Trennya ya. tuh udah mulai turun karena ChatGPT itu salah satu dan yang lainnya juga mengeluarkan contoh kayak Google ada Google Bard dan yang lain tuh udah pada ngeluarin Pak yang namanya ChatGPT semodel lah. Iya. Semodel. Tapi ChatGPT itu ada premiumnya, bro. Iya. Nah ada premiumnya juga. Nah kalau bahasanya salah satu aplikasi udah muncul premium dan sebagainya, contoh kayak itu premium, premium itu udah membedakan antara si kaya dan si gratis gitu loh Mbak. Oh iya. Kalau kata saya pribadi, kan pengusaha-pengusaha itu kalau saya kan maunya yang gratis saja karena apa? Meminimalisir budget dan kos pengeluaran ya toh. Betul. Nah, gimana tuh Mbak kalau menurut Mbak itu seperti saya pembahasan OpenAI awalnya tuh gitu. Nah, silakan. Kalau menurut Mbak nih Mbak. Ada ya. Ya gitu. Mbaknya diem aja. Dia ketawa aja. Nah, Mbak nih kelahiran tahun Genjet kan. Genjet tuh 2000 Genjet tuh 90 sampai ke atas ya? Genjet tuh ya? Maksudnya 96, 97 97 sampai ke atas. Sampai 97 sampai sekarang nih dimasuknya Genjet. Saya kan kelahiran tahun 9 segituan lah, 9 segituan. 2005 Mas. Nah, kalau itu tidak tergandang dari mukanya ya, dia 2005. Punten. Nah, Mbak. Kok gak percaya sih Mas? Saya enggak, Mbak, karena saya udah tahu, Mbak. Nah, Parah. kembali lagi nih, Mbak. Anak Gen Z zaman sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya medsos tadi, Iya Mbak. betul. Nah, mereka itu udah terlahir, Mbak. Terlahir ke dunia itu udah zamannya medsos. internet, medsos maju nih, Mbak. Kalau saya pribadi sih masih pakai HP yang ketikan, Mbak. Ketik gitu tuh. Aku juga ngalamin Mas. Oh, masa? Ketikan, iya. Nah, HP satu SMS. kelas 1 HP gimana, Mbak? Iya, Saya udah pernah ngalamin. Aku juga ngalamin. Itu tuh daya ingat paling tajam. Gantian. Daya ingat paling tajam karena email sama sandinya inget banget. Itu daya ingat paling tajam. Nah, kalau orang-orang zaman sekarang rata-rata punya HP semua, Iya. apalagi diterjang samanya COVID-19 selama 2 tahun. Semua aspek dilarang bersentuhan dan bertemu. Itu yang muncul trennya naik lagi OpenAI. Nah, kalau kata saya pribadi nih, Mbak, kelebihan OpenAI sama kekurangan tuh banyak. Nah, Di antaranya apanya nih kelebihan dulu apa kekurangan dulu nih? kelebihan lah. Nah, kelebihan OpenAI itu membantu segala pekerjaannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu loh. Tapi dengan catatan kekurangannya yang menggunakan OpenAI itu bukan satu orang. Seluruh dunia. Otomatis kata per katanya sama. Nah, itu tuh membutuhkan namanya kreatif juga sih, Mbak. Misalnya kayak saya nih ngecek di ChatGPT nih, Mbak. Apa ya namanya? Cara memasak nasi goreng yang benar. Iya. Nongol kan, Cus. Ada 10 step misalkan. Kita lakuin nih, kok nggak enak sih? Gitu loh, misalkan. Kita modif lah ini. Nah, kita juga misalkan bikin artikel, bikin apa kan harus dimodif dulu, Mbak. Betul. Dimodif apa dan lain sebagainya. Nah, kalau buat kekurangan ininya sih Mbak, kekurangan buat faktor manusianya nih Mbak, buat gensetnya nih malas mikir. Iya, mungkin nanti ya tenang aja ada ChatGPT. Nah, sekarang ChatGPT nih udah banyak yang gunain tapi kok bangkrut. Ya itu nih Mas, Dikarenakan pengeluaran dari perusahaannya itu. yang semakin meningkat. Nah, yang menggunainnya juga pakai yang gratis, bukan premium. Itu nih masalahnya. Masalahnya itu. Masalah nih. Ya kalau saya sih nggak masalah karena saya pengguna gratis juga. Gitu loh. Kalau premium saya kurang ini duitnya. Nah, terus kembali lagi ke Kekurangan. kekurangannya kan anak-anak gadget sampai sekarang kan udah dimanjakan sama yang namanya smartphone. Apapun itu, tapi mereka itu kalau diarahkan ke hal yang positif akan berpikiran maju, Mbak. Pengusaha karena mereka itu udah dihadapkan dengan berbagai macam tools. Ini loh, toolsnya nggak mungkin zaman sekarang nggak apa ya, anak muda zaman sekarang tuh berpikirannya mau pengusaha semua rata-rata, yang jadi ASN, yang jadi yang namanya orang kantor apa tuh
mulai turun trennya. Rata-rata kan tiktokers ya tak di tiktokers gamers kan. Cita-cita zaman sekarang kan itu kan. Iya, YouTubers tuh. Semenjak ada bandana kan itu kan prank tuh. Sekarang udah dia mungkin udah inilah apa di selebgram, selebtok, selebbook kan. Masih Facebook kan selebbook gitu dan loh. lain sebagainya. Dan lain sebagainya seleb lainnya. Seleb. Nah, itu kan mereka kan bermimpi seperti itu. Jadi cita-citanya tuh udah mulai berubah, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak nih, Mbak nih cita-citanya mau jadi apa nih? Dengan adanya tools-tools yang kita ada. Cita-cita. Masuk cita-cita nih. Ya kan nanya aja. Saya sih nanya aja. Jangan ChatGPT apakah Mbak terbantu? Sangat terbantu, Mas. Sangat terbantu. Apalagi kan kita nih hidup bekerja lah di dunia digital. Apa-apa serba digital kan. Kita mengelola berbagai misalnya website, SEO, terus apa lagi ya, akun media sosial. Itu kebanyakan menggunakan, kita terbantu lah menggunakan ChatGPT itu. Jangan kita jadikan sebagai beban atau pesaing kita, tapi kita alihkan menjadi yang bisa membantu kita dalam dunia pekerjaan digital ini, Mas. Kayak misalkan kita kan bisa nanya nih, kalau misalkan kita sebagai desain atau videografis kan misalnya nih, apa ya, kita nggak tahu nih mau buat apa nih untuk konten ini, kan kita bisa terbantu di ChatGPT. Buatkanlah temanya lah atau judulnya aja, nanti kan kita bisa cari tahu lagi tentang konsepnya bagaimana. Kadang-kadang juga, Mas, di situ tuh udah ada konsep per by stepnya tuh, Mas, di situ. Ya pertama harus ini, kedua ini dan lain sebagainya. Itu kan bisa terbantu juga. Walaupun ada mungkin sebagian orang yang merasa, wah bahaya nih kalau ChatGPT semakin berkembang, bahaya kita bahkan teralihkan atau bahkan tidak dibutuhkan lagi oleh klien atau apa ya, partner. Oh iya, partner gitu. Tapi sejauh ini sih aku lebih menguntungkan sih, Aku ya harus pakai aku ya. Kami menguntungkan, iya nggak sih? Menurut Mas menguntungkan nggak? Kalau saya sih menguntungkan saja, tergantung orang yang makainya. Iya, betul. Gitu loh. Kalau orang yang makainya cenderung berpikiran akan misalkan gini, Mbak. Orang kan mempunyai stigma yang beda-beda kan. Tapi dengan adanya OpenAI nih, Mbak, menurut saya nih. Kata nih, yang saya baca nih, menurut beberapa ilmuwan seperti Stephen Hawking dan Stuart Russell telah mengartikulasikan kekhawatirannya bahwa jika OpenAI tingkat lanjut suatu hari nanti memperoleh kemampuan untuk mendesain ulang dirinya sendiri pada tingkat yang terus meningkat, sebuah ledakan pengetahuan, Mbak, yang tak terhentikan dapat menyebabkan kepunahan manusia, Mbak. Itu tuh jika OpenAI terus Berkembang. Iya, karena apa? OpenAI itu belajar dengan sendirinya, yang ditakutin itu berdampak pada kepunahan manusia. Itu yang namanya senjata makan tuan. Padahal dibikin oleh manusia, tapi menggunakan manusia. Iya, itu dikhawatirkan. Kan bahkan pernah bahas yang namanya kiamat internet tuh. Iya, kiamat internet tuh. Kalau yang nggak tahu, belum nonton. Kiamat internet, dia udah pernah bahas kiamat internet, saya juga belum tahu tuh. Nonton ya, jangan sampai nggak nonton. Nah, kembali lagi ke apa namanya itu, kepunahan manusia. Itu kan kalau ditindaklanjuti itu sih menurut Stephen Hawking dan Stuart Russell. Itu loh, Mbak. Iya. Nah, ini mengenai ChatGPT yang rugi nih. Operator coba dilihat yang itu tuh. Artikelnya kita baca dulu. Yang tentang ChatGPT bakal bangkrut nih, dikabarkan. Kita lansir dari cnbcindonesia.com. ChatGPT diramal bangkrut, setiap hari keluar duit 10M loh, 10M setiap. Itu kalau anggaran APBN tuh gimana, Bro? Gimana tuh 10M, Bro? Gimana nih? Saya bayangin nih, Mbak, nolnya gimana ya? Iya, kalau bayangin nol doang sih bisa lah. Ini bayangin nih. Di sini duit, di sini duit, di sini duit. Per hari. Kita ngeluarin uang 100.000 aja tuh pikiran, Mbak, sehari. Anjay, duitnya kemana gitu. Nah, ke bawah lagi, Bro. Nah, saya bacakan ya. Yuk. Jakarta, CNBC Indonesia. ChatGPT langsung menghebohkan industri teknologi saat pertama kali diluncurkan pada akhir 2022. Namun tak disangka ternyata ChatGPT bukan bisnis yang menguntungkan. Menurut prediksi analis, OpenAI yang notabene adalah pengembang ChatGPT diramalkan bangkrut pada 2024 mendatang. Apakah itu sama dengan adanya presiden ganti nih, guys, 2024 nih? Gimana nih? Gimana nih presiden? Gimana nih?
apakah ada solusi nih buat Indonesia mau bikin ChatGPT? Katanya sih Indonesia juga mau bikin. Mau gitu. Ada 2 anak muda, lupa siapa Oh namanya. iya yang Lupa. dikatakan itu. Itu kan udah mau bikin OpenAI di Indonesia. Dia tuh anak bangsa, kuliah, bukan kuliah sih, dia kerja sambil kuliah di salah satu perusahaan OpenAI juga di luar negeri ya. Iya. Di Indonesia kan belum ada. Nah sekarang mereka mau buat, mungkin mau merekrut saya, monggo Sebagai apa nih? sebagai OB. Oke. Nah bercanda ya. Nah kembali lagi ke laptop. Iya. Nah, dikutip dari First Post Senin 21 Agustus 2023, OpenAI menghabiskan budget sebesar 700.000 US dollar atau 10 miliar ya. 10 miliar setiap harinya untuk mengoperasikan ChatGPT. Itu kalau buat APBN 10 miliar tuh desa kulakang gejluk ya. Nah, kembali. Bahaya nih. Nah, kembali balik. Dana itu belum termasuk biaya operasional produk AI lain seperti ChatGPT-4 dan Dell itu. Nah, itu tuh buat ChatGPT doang 10 ya. Yang lainnya tuh. Nah, kalau Biaya saya operasionalnya. Nah, operasional itu apa nih? Kalau menurut Mbak, Ya biaya yang lain sebagainya ya. Oh. Yang belum bisa apa ya, belum dihitung-hitung tiba-tiba kan nggak tahu. Itu tiba-tiba ada yang lebih kurang. Nah, ini kan sejauh ini kan OpenAI membiayai kebutuhan operasionalnya dari pendanaan dari Microsoft. Ternyata Microsoft juga invest ke ChatGPT. Tapi, invest sebesar 10 miliar US dollar. Punten nih, 10 miliar US dollar. Itu tuh berapa ya duitnya? Saya mau tahu tuh. Kalau bikin sekamar cukup nggak ya? Coba tanyakan nanti editor nanti dieditnya 10 miliar kayak gimana ya? Ya. 700.000 US dollar loh. Tuh, coba. Nah, ini kan kayaknya sih ini kan masih ada berhubungan sama Elon juga kan. Iya. Elon dengan Teslanya dan Mark dengan Metanya kan. Itu udah saya tinggalin dulu, itu kan episode yang lalu. Sekarang episode masa lalu biru gini, Mbak. Kalau ChatGPT bangkrut, Mbak pakai apa lagi selain ChatGPT? Kemungkinan nih, iya nggak sih kalau misalnya ada ChatGPT bangkrut, akan ada aplikasi atau chat GPT yang lain mungkin Mas dengan contoh. nama yang beda. Contoh. Itu kan kemungkinan. Orang udah ada aja. terjadi. Contoh. Lo udah ada aja. Apa itu? Google Bard, Bing. Ya kan kalau misalnya ChatGPT yang bangkrut, berarti kan mungkin ada yang lain yang akan semakin meningkat, semakin berkembang dan semakin Dari bagus. perusahaan AI juga. Iya. OpenAI juga. Ada kemungkinan juga. Kalau menurut saya pribadi nih, Pak, itu tuh hanya monopoli politik peruangan ya. ChatGPT mau bangkrut. Kenapa itu? Kalau menurut saya nih, itu jiwa bisnis itu kita naikkan dulu. Bukan naikkan dulu. Kita penggunanya naikkan dulu, just turunin lagi, dia munculin produk baru lagi. Tapi jangan catatan bayar sama enggak. Ini kan ChatGPT udah premium nih, gimana? Seperti yang Seperti yang tren-tren ini. seperti yang kemarin. Seperti yang kayak episode kemarin tuh. Episode kemarin yang mana nih, yang medsos? Yang kemarinnya lagi. Yang mana? Oh, yang Twitter. Parah. Dia masih menghubungkan Elon sama ini, ChatGPT. Ya mungkin salah satu gagasan dari Elon. Kan bisa juga. Itulah pemikiran pebisnis seperti itu. Nah, itu tuh kembali lagi ke bisnis nih, Mbak. Nah, saya ini mau nanya kembali. Saya kan bergerak di digital marketing nih, Mbak. Digital marketing membutuhkan yang namanya kreatif, dituntut tiap hari, inovatif. Nah, itu juga kita pemikiran manusia kan mungkin tak terbatas. Dikasih oleh Tuhannya kan otak yang sangat cerdas sehingga bisa menciptakan OpenAI. Itu kan kumpulan ide-ide kreatif manusia kan. OpenAI juga ngambilnya kan dari Google juga kan, kata-katanya dirangkum semua. Itu udah tersalurkan, udah terkoordinir dengan rapi di servernya. Nah, Mbak, itu kan saya sebagai kreator nih, Mbak. Saya juga kadang tuh kepala tuh panas, Mbak. Kalau mikirin caption aja tuh panas. Padahal sekedar caption loh, pakai orang lain sih, gampang. Kalau menurut Mbak nih, Mbak, kalau ChatGPT nggak ada nih, Mbak, gimana, Mbak, buat keberlangsungan bisnis tuh? Ya, yang seperti tadi dibahas, kalau misalnya ChatGPT udah nggak ada nih, ada kemungkinan kita kembali ke awal, atau ada kemungkinan bahkan ada yang menyamai dengan ChatGPT lagi.
Mungkin nanti juga bisa dimanfaatkan juga seperti ChatGPT kayak misalnya buat caption dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya. Apa itu saya tidak mungkin? Iya, kalau misalnya tiba-tiba nanti ada aplikasi baru yang AI kayak ChatGPT yang akan keluar, atau mungkin OpenAI yang tadi meluncurkan sebuah apa ya? Sebuah inovasi lagi yang hampir mirip seperti ChatGPT atau bahkan nih Mas, lebih dari ChatGPT. Tidak ada yang tidak mungkin. Selagi manusia itu masih berpikir, berkembang, apalagi perusahaan OpenAI-nya kan masih berdiri. Tapi dengan adanya tadi nih OpenAI nih, Mbak, orang-orang tuh udah males mikir-mikir. Itu buat orang-orang yang berperspektif, udahlah, semuanya ada di ChatGPT. Apapun ChatGPT. Cara membuat nasi goreng ChatGPT. Sok tanyain orang anak sekolah. Kalau mikirnya itu tuh nggak nggak berpikiran dia ngafalin ujian besok tuh, dia nanya ke ChatGPT semua. Jadi ChatGPT adalah penolong segala hal. Ya enggak juga sih. Ya itu kan buat anak sekolah, saya bilang anak sekolah. Bukan buat aspek yang lain, misalkan saya jodoh saya mana, ChatGPT nggak bakal jawab. Barangkali bisa gimana? Nggak bisa. Masa? Maaf, Anda jomblo. Udah gini jawabnya gimana? Iya dong. Berarti ChatGPT dukun ya? Misalkan ini nih Mbak, saya mau ngerinci perusahaan minuman nih Mbak. Nih ya, minuman nih misalkan deh. Salah satu minuman, misalkan sekarang udah lagi panas-panas ini Mbak, lagi panas-panasnya nih. Saya bikin nih es teh misalkan. Contoh kan. Es teh misalkan nih Mbak. Saya tuh bingung campuran es teh itu gimana, mau nanya ke pedagang lain pasti nggak jawab. Karena apa? Dia pelit pasti. Orang-orang bukan rahasia sendiri lah. Kalau orangnya berbaginya baik sih oke. Saya nanya, Mbak, misalkan ini, Mbak, resep tehnya apa biar laris? Oh, ini aja Mbak. Kalau tiap malam tuh ya aja puasa. Waduh, beda lagi tuh larinya tuh. Beda lagi. Oh, beda lagi tuh. Bukan resep ya. Nah, kembali lagi ke itu. Misalkan pasti dia tuh sama aja Mbak, Mas sama aja. Tinggal gula, kasih air semua. Kita bingung kan? Kita nanya tuh ChatGPT kan. Cara membuat es teh yang baik. Untuk 10 liter misalkan. Itu kan misalkan saya dagang, itu juga bisa dimanfaatin ke penjualan melalui media sosial kan, dari Facebook, Instagram. Kita bikin viral juga kan, kayak misalkan udah yang viral tuh, lupa apa namanya, ada bengkel-bengkel yang viral lewat TikTok juga, saya kenal dia lewat TikTok. Terusan retail lewat TikTok. Mungkin es teh itu namanya lupa saya itu apa ya, itu tuh baru merintis. MN dah, itu tuh 2 minggu yang lalu kalau nggak salah sih. Dia di mana? Di daerah mana lupa saya, kalau nyebutin ntar nggak bayar percuma. Nah, kalau di sini kan di podcast Istighfar ID ini dengan episode kali ini kita juga disponsori oleh NHC nih, yang mau organik nih ya. Pupuk organik nih guys. NHC nih guys, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ya. Silakan email aja ke Istighfar ID, komen di bawah, like, comment, subscribe, kita tunggu. Kalau mau nanya-nanya soal organik, silakan dicek di websitenya nhcwijayakusuma.com. Dan kembali lagi ke jangan pupuknya aja, kembali lagi ke berasnya juga. Organik juga lebih sehat. Organik tuh sehat bro, apalagi zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang itu rata-rata orang tuh bikin BPJS semua. Itu BPJS itu dimulai juga dari perilaku gaya hidup kita. Nah, kita juga harus memperhatikan pola makan juga. Contoh kayak bahan makanannya Mbak. Dari misalkan kita kan di Indonesia kan makannya beras nih. Sponsor kita kan beras nih Mbak tuh. Beras Imago Mapan. Nah, kalau yang suka Jepangan nih guys, Japonica nih untuk buat Jepangan dong. Siapa tahu Anda setelah makan Japonica mau jadi Naruto kan bisa nih. Nah, itulah. Nah, kembali lagi ke topik kita hari ini. Dia ketawa aja kenapa ya, Bro? Mungkin belum minum NHC. Wah, jangan. Bisa minum tuh, Mas? Aduh, nah, saking organiknya bisa minum. Coba. Silakan yang mau diminum Bisa hubungi Mas Roy ya. Mas Roy. Di bawah namanya Royani ya. Istighfar ID sini. Istighfar ID ya. Dia editor kita dan head kita. Dia terbaik lah. Baik. Kembali lagi nih Mbak ke topik kita hari ini. Ya. ChatGPT. Kalau menurut saya nih Mbak, kan Google kan udah ngeluarin namanya Google Bard. Tahu nggak Google Bard? Apa itu Google Bard? Katanya ada, gimana ini? Ya tadi ngomong ada. Ya ada pasti.
Coba cari. Bro, Cari. coba Google Bard deh. Itu kan Google Bard kan salah satu pesaing ChatGPT. Tapi beberapa orang condongnya ke ChatGPT karena gampang nyebutnya. Coba ini Google Bard pakai Daya. Lo coba sekarang, Jay. Jangan itu dong. Oh. Wah, ini mau daftar, Bos. Jangan ntar ini maklum operatornya baru bangun tadi ya. Harus banget ya omongin baru banget. Kalau kayak gitu-gitu mah masuk, Bro. Naik nanti. Orang ada editor biar. Nah, Google Bard nih, guys. Salah satu apa namanya tuh? Solusi alternatif jika ChatGPT dikabarkan bangkrut 2024. Kita bisa pakai tuh kayak ChatGPT, GPT-4, ChatGPT udah nggak ada katanya, mau Bing juga bisa gitu loh. Nah, kalau menurut Mbak nih, Mbak suka pakai yang mana? Kalau untuk sekarang saya masih pakai ChatGPT. Apa masih relevan untuk bisnis zaman sekarang? Bisa, masih bisa. Masih kuat. Tapi ChatGPT itu bukannya yang monoton ya, Mbak? Saya pernah pakai itu monoton, Mbak, itu aja. Ya emang maunya seperti apa, Mas? Maunya seperti Mbak. Senggol di ChatGPT, jangan monoton, J. Maksudnya bukan begitu, maksudnya ChatGPT monoton misalkan Mbak nanya A, saya nanya A, jawabannya A semua. Gitu loh. Ya makanya kita sebagai pengguna harus memilih-milih kata-katanya itu loh, Mas. Contohnya, Kayak misalnya buatkan artikel tentang apa ya? Tentang Makanan kucing. Jangan. Buatkan artikel tentang produk kesehatan. Nanti kan kita muncul nih kata-katanya nih. Nanti kita harus pilih-pilih dulu kata-katanya yang bagus, yang sekiranya itu masuk, tidak melenceng. apa itu melenceng? Melenceng kemana-mana. Kita harus pilih-pilih dulu, Mas. Jangan langsung. Yang tadi tuh copy paste. Barangkali di situnya kan ada kata-kata yang aneh yang tidak mudah dimengerti, apalagi kan untuk pembisnis kan harus kata-kata yang mudah dimengerti, yang tren viral gitu kan? Viral ya. Viral kita kan Jawa. Viral. Ya toh? Orang papo. Nah, kembali mana, Mbak? Iya. Kan untuk bisnis misalkan Iya. saya nih apa namanya lari ke salah satu produk. Saya misalkan mengelola salah satu produk. Itu kan dia kan misalkan bikin website atau apapun itu kan, website, sosial media, manajemen akun, apa kan kita yang ngelola nih, Mbak. Itu kan harus milih ke digital marketing agensi yang tepat lah di sekitar lingkungan rumah Anda. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, carilah yang profesional, dilihat dari portofolionya. Seperti itu loh. Kita kan masih ada di Cirebon nih, seperti di Cirebon, guys, wong dewek nih ya. Wong dewek. Coba kalau ada yang mau masuk sponsor juga bisa di sini, Mas. Kosong kalau mau di depan kamera silakan. Kalau mau nutupin kamera, kalau mau bawa kamera sendiri silakan. Nah, kita juga di sini episode yang akan datang akan mengundang pengusaha-pengusaha muda yang sukses di bidangnya. Nanti kita akan undang ke Istighfar ID channel. Makanya jangan sampai ketinggalan per episodenya, nanti tiba-tiba udah meluncur kelupaan liatnya, bahaya. Aktifkan loncengnya. Nah, Jangan lupa subscribe. iya, subscribe, like, dan komen juga nih. Hostnya nanti kalau ada pengusaha-pengusaha muda, Manur ya. Bosnya ini mungkin. Mas Al juga, nanti ada Mas Wa dan lain sebagainya. Soalnya kalau kebanyakan host nanti bintang tamunya pada takut. Paling soalnya kalau hostnya perempuan rada enak sih, gitu loh. Kalau saya pribadi ya. Kalau narasumbernya cewek, Oh, saya maju. Ya, naluri, Bro. Oh, Naluri. Nah, kembali lagi ke pebisnis juga. nih, kan tadi kita udah bahas tentang OpenAI, di antaranya ChatGPT. Menurut Mas nih, OpenAI itu bagi pembisnis itu manfaat bagi pembisnis itu apa? Khususnya untuk pembisnis digital nih ya, pembisnis digital. Kita fokus ke umum dulu Iya. nih. Umum dulu nih. Dan digital. Saya umum dulu nih. Iya. Kalau saya pribadi, ChatGPT itu sangat membantu Iya. untuk pembuatan artikel dan lain sebagainya. Menurut Mbak Nur yang tadi ucapin ya, itu kan dia kan udah kasih tahu ke kalian. Itu tuh secara umum tuh membantu yang namanya berbagai hal. Kalau buat umum ya,
Nah, kita fokus ke digital nih, Mbak. Ada kan pengusaha digital. Contoh kayak digital marketing agency, kelola akun medsos, programmer, terus orang IT juga kan butuh yang namanya itu. Toh beberapa orang juga kan ada yang namanya otaknya terbatas tuh ada. Kadang kalanya mentok, nggak punya ide nggak punya ide. Nah, digital marketing kan butuh, Mbak, yang kayak itu bisnis digital tuh, Mbak, kayak CDP itu misalkan menangani beberapa perusahaan. Contoh nih, Mbak, kita menangani NHC nih Bayu Kusuma nih. Otomatis kan kita tuh apa sih hari ini, oke lah seminggu ke depan ada caption, 2 minggu ke depan ada caption. Udah 6 bulan nih captionnya itu aja kan, orang kan males liatnya. Iya. Harus kreatif juga kan. Nah, kita itu terbantu dengan adanya ChatGPT. Dari mulai ide, terus isinya, terusan captionnya, langkah apa yang harus kita ambil. Seperti itu, Mbak. Pebisnis tuh harus melek digital, apalagi pengusaha muda, Mbak. Pengusaha muda itu bisa dikatakan 30 tahun ke atas lah. Atau 20 tahun ke atas juga bisa dikatakan pengusaha muda. Contohnya teman saya nih. Dia jadi pengusaha, guys. Nih, ini dia udah mulai bagus. Sedangkan Mas Al nih guys sudah mulai dari kemarin gimana nih? Apakah lebih sangat bagus? Senior guys. Ya, itu kan tadi bahas tentang digital nih Mas. Nah, kembali lagi tadi tuh kan yang digital nih, pengusaha digital ini kan pasti kan menangani beberapa klien, makan banyak mungkin ya, bahkan ada yang sampai ratusan, ribuan mungkin. Sedangkan itu tuh kita harus meluncurkan ide atau tema setiap hari, Mas. Setiap hari kita harus bikin konten. Sedangkan kan otak manusia pasti kan ada terbatasnya yang tadi Mas ngomong. Yang kita misalkan buat caption aja, misalkan kita menangani 10 klien 10 caption dengan yang berbeda nih. Kalau misalkan berbeda mungkin bisa. Kalau misalkan sama semua dengan produknya sama, tapi mungkin nama dengan klien yang berbeda-beda. Nanti kita bikin captionnya akan sama 10 klien itu. Kan nggak mungkin nih. Sedangkan ChatGPT buatkan. Soalnya kalau misalkan ChatGPT tuh Mas, biasanya kita meluncur nih, buatkan caption tentang apa, misalkan pupuk organik. Nanti kadang-kadang dari ChatGPT itu kalau misalkan ada beberapa pilihan, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Terus kalau misalkan mau nambah lagi bisa tuh Mas, nambah lagi, buatkan lebih banyak lagi bisa. ChatGPT tuh Mas bisa bentar lagi. Kalau ChatGPT banget nih, ChatGPT. Terus kadang-kadang juga kalau misalkan kita buat sebuah caption, nah terus tuh kayak kok kurang menarik ya, atau misalkan tidak sesuai dengan produk, kita bisa tolong buatkan lebih menarik lagi, bisa tuh. ChatGPT bisa. Nah, Mbak pakainya yang premium yang gratis? Saat ini gratis guys. Nah, itulah yang membuat ChatGPT terancam bangkrut. Jadi kita gimana nih, premium? Go. Nah, kalau mungkin premium peminatnya mungkin ini akan terfilter dengan sendirinya, Mbak. Ada yang gratis. Nah, setiap orang apa namanya itu, setiap aplikasi pasti meluncurkan yang namanya free dan premium. Apalagi dengan cost yang besar, Mbak. Premium apa? ChatGPT kan perusahaannya besar. Pangelan tuh di Twitter aja udah ganti yang namanya logonya ganti. Iya. Terus sekali berapa scroll bayar. Nah, itu kan mungkin kalau untuk pebisnis digital, khususnya para programmer atau aplikasi developer, itu bisa ngeluncurin tuh yang namanya aplikasi misalkan kayak berbentuk seperti Twitter, kayak Threads gitu kan. Nggak tahu mereka tuh berdua ributin apa, saya bingung. Udah itu udah melayangnya terlalu jauh. Mereka tuh udah kaya, tapi kenapa masih gitu loh? Saya bertanya tuh, itu yang namanya manusia kurang bersyukur. Gitu loh. Ya toh. Gitu. Saya nih Mbak, pribadi nih Mbak. Saya itu kuota tuh ya sedikit, menikmat sedikit, tapi memaksimalkan itu namanya orang bersyukur. Dia nolnya banyak, Mbak. Tapi kenapa gitu? Ya kan jiwa-jiwa pembisnis kan beda, Mas. Nanti kan kalau misalkan apalagi kan dia founder nih, kalau misalkan founder terus cuma sampai sini kan nggak mungkin, dia harus berpikir jauh ke depannya gitu. Kalau misalkan stok di sini-sini aja, ya apa bedanya sama karyawan kan gitu. Berarti kan itu mungkin tadi curhatan dari Mandur pribadi ya. Silakan. Apa itu? Nggak tahu, saya juga itu nggak masuk ke naskah ya. Salon dah. Iya, dia tuh
udah masuk guys. Ya mungkin Kemana? beberapa episode ke depan saya bersama orang lain ya. Ya Allah. Seperti itu. Ini kan partner saya, podcast saya pertama kali sama Manur nih. Yang sebelum-sebelumnya kan sama secara psikologis tuh. Sama yang satunya kan secara Twitter tuh. Itu saya kan udah pernah nih. Mungkin yang ke depan saya mungkin sama pengusaha muda yang lain. Tentang menanyakan batu, pengusaha pupuk, pengusaha beras, makanan, Penginapan, Hah? dan lain sebagainya. Penginapan. Banyak nih, Iya, ada betul. wisata apa lagi Betul. sebagainya. Wisata mungkin dari Kuningan, Majalengka yang terdekat. Kuningan, Majalengka, Indramayu, Brebes. Silahkan kalau mau. Istighfar ID, kontak kita nih. Istighfar ID, boleh nih saya jadi apa namanya tuh? Narasumber nih. Tapi dengan produk yang kami bawa nih. Oke siap. Tinggal ngobrol aja di belakang layar gitu. Berapa? Hubungin kami langsung gas. Ada tenang. bukan 24 jam sih. Silakan 24 jam telepon saya. Ya, kembali lagi Ke pembahasan tadi ini. ke laptop. Tadi nih Mas, kan tadi kita udah panjang lebar membahas ChatGPT. Kira-kira nih ChatGPT itu ada apa aja sih kira-kira menurut Mas? Di ChatGPT. Mm-mm. ChatGPT itu adalah salah satu produk OpenAI. Iya. Bukan ada apa aja ya. ChatGPT adalah salah satu produk OpenAI. OpenAI itu terdalam termasuknya bukan termasuk sih. OpenAI itu induknya. Kalau ChatGPT kan salah satu produknya. OpenAI itu banyak kayak bikin orang-orang mirip-mirip tuh. Apa sih namanya tuh aplikasi yang mirip-mirip filter tuh Mas? Apa ya? Inara gitu tuh yang lagi booming dah itu kan OpenAI juga. Artificial intelligence tak? Oh, kerjasama buatan lah intinya gitu. Iya. Oh. Nah, kembali lagi ke ChatGPT. ChatGPT itu membantu kita dalam membuat teks, misalkan kayak mentok nih sutradara atau yang buat tes kayak skripsi juga bisa. Skripsi mahasiswa. Oke, buat mahasiswa skripsi. Nah, kalau buat anak PKL nih laporan. Ya kalau joki ke sini. Nah, terus kembali lagi menurut saya seperti itu ChatGPT. Ada pertanyaan lagi nih Mas, nih tentang kan banyak para pembisnis yang menggunakan ChatGPT. Tapi kok malah ChatGPT ini dikabarkan bangkrut loh, gitu loh anehnya tuh Mas. Gimana tuh menurut Mas? Ya, saking populernya ChatGPT Iya. buat segala aspek kayak bisnis, pendidikan, mungkin pemerintah juga masuk kan. Iya. Itu ChatGPT itu servernya sering error Mbak. Karena saking banyaknya diakses dalam satu waktu. Misalkan nih, ini jam berapa sih? Jam 10-an misalkan. Jam 10-an nih ada berapa miliar atau berapa ratus juta ngakses nih. Error tuh mati. Error otomatis ChatGPT itu error. Iya betul. Nah, ini dikarenakan adanya waktu akses bersamaan. Itu apa namanya tuh? Apa tadi pertanyaan lupa saya? Kan pembisnis kan banyak menggunakan ChatGPT, tapi kok malah bangkrut? Nah, itu tuh pebisnisnya kita pakai yang premium atau gratis dulu nih? Gratis. Saya bertanya itu dulu. Iya. Kan pebisnis kan beda-beda Mbak, misalnya kayak bisnis retail atau bisnis digital marketing, bisnis pupuk, bisnis furnitur itu kan pakai ChatGPT. Misalkan kata Mbak tadi langsir, menurut Mbak bilang ke saya kan seperti itu. Itu tuh pakainya yang premium apa yang gratis? Kalau di semua pebisnis pakai yang gratis, ChatGPT duitnya dari mana? Tuh. Itu loh. Bagi yang punya duit silahkan pakai premium. Biar ChatGPT-nya nggak tutup, tapi 10 miliar per hari. Siapa yang bayar? Kan ChatGPT semakin berkembang, usaha kita semakin berkembang. Ada kemungkinan, ya kan ya? Terus? Ya, iya aja tuh. Nah, aku tadi pakai yang bayar. Tapi kalau kita pebisnis yang ininya apa namanya tuh berpikiran maju, bukan hanya ChatGPT kok, pilihannya banyak kok, ada Googlebot, ada Bing. Kalau menurut saya sih dibanyakin baca buku sih biar lebih orisinil idenya. Nah, kalau menurut Mbak nih, saya kan kelahiran anak Gen Z nih. Saya mau jadi pengusaha nih Mbak. Saya pribadi cita-cita saya jadi pengusaha. Insya Allah kecil-kecilan lah usaha apa namanya tuh. Itu tuh menurut Mbak nih Mbak, langkah pertamanya gimana Mbak? Di dunia digital nih Mbak, pakainya ChatGPT gitu loh. Mbak nih Mbak, menurut pandangan Mbak pribadi,
Misalkan Mas punya produk apa, misal nih ya, ST, misal kayak- ST. ST. Nih. Nanti kan ST nih contoh nih ya kan. Kan misalkan kan kalau misalkan kita digitalin kan berarti Mas harus meluncurkan akun medsos, misalkan Facebook, IG dan lain sebagainya. Tawar-tawar kan tuh, kayak misalkan setiap hari bikin postingan, Konten. agar bikin konten biar pengikut-pengikut tuh pada tahu. Terus misalkan kalau misalkan kan kadang-kadang tuh pengikut juga kan kalau misalkan bisnisnya udah besar, kalau misalkan kita setiap hari posting kan pasti pemikirannya wah itu berarti udah berkembang tuh Iya. di mana-mana, soalnya nggak vakum akunnya, berarti kan ada kemungkinan nanti juga mereka tuh pada tahu kalau misalkan ada diskon, ada launching produk yang lain. Nah nanti kita bikin dulu akun medsosnya tuh Mas, setiap hari posting set, kalau misalkan udah itu di digitalnya ya, kalau enggak berarti kita kan harus membuat sebuah apa ya itu tuh tempat khusus buat jualannya kan, kayak misalkan ada nih di TikTok tuh Mas, kita bisa live terus ada yang banyak yang nonton kan, nanti mereka pada tahu wah di mana tuh Mas tempatnya, di mana di sini di Plumbon, bisa di Plumbon di jalan mana, nanti kan mereka pada datang situ, nanti kita baru nih semakin ramai semakin banyak pengunjung gitu. Nah, Kalau misalnya digital kalau pengunjung banyak tapi penjualan nol, gimana tuh cara merubah tuh penjualannya tuh? gimana nih banyak penjualannya nggak ada. Iya. Ya mungkin itu gratis Mas, soalnya bisnisnya kamunya jadi nggak ada duit yang masuk, pengeluaran semakin banyak. Gimana sih masa pengunjung banyak, mungkin dia nanya-nanya doang pengunjungnya. Ide dia kena. Nah, kembali lagi ke sini Mbak, itu kan menurut Pandangan pertama menurut secara psikologis nih Mas. Saya ketawa aja. psikologis dan dermatologis nih. Nah, kalau menurut saya sih ChatGPT itu tadi kan dikabarkan bangkrut 2024. Dikabarkan loh ya, bukan itu secara ya pasti ya, dikabarkan. dikabarkan. Tapi menurut saya sih akan lebih grow lagi sih Kedepannya. ChatGPT ke depannya tuh. Apalagi buat Indonesia nih. Indonesia kan generasi mudanya udah gini semua. Udah mulai gini. Mantap. Generasi muda Indonesia harus maju. Jangan kelemar-kelemar dan jangan banyak tidur. Ya, jangan banyak tidur dan kalau nge-game juga kita salurin sama e-sport. Gitu loh, e-sport Indonesia udah mulai maju, itu udah masuk dunia digital dan udah masuk cabang olahraga. Tuh. Nah, kembali lagi ke ChatGPT. Nah, ChatGPT kalau pesan dan kesan yang mau saya sampaikan buat pengguna ChatGPT ini, Mbak. Gunakanlah ChatGPT dengan bijak. Gunakanlah ChatGPT dengan baik. Dan kalau bisa yang premium biar fitur-fiturnya lebih bagus. Nah, itulah ChatGPT akan merugikan gara-gara itu tadi kita bahaskan 10 miliar per hari, Bro. Bayangkan. Saya tuh gini aja nih, 10 Satu bulannya berapa tuh Mas? 300 miliar. Iya, 300 miliar per bulan. Nah, itu kalau dibuatkan ST itu berapa? Mbak? Berapa tuh, banyak banget kayak berangkut-angkut. Misalkan nih Mbak, saya nanya doang nih, nanya ya. ST nih maju. Saya kan punya temen ya Mbak ya. Dia tuh mau jadi pengusaha nih Mbak. Dia tuh ini apa namanya tuh uang 10, bingung nih Mbak, mau memajukan usahanya nih Mbak. Usaha di dunia digital kan tidak terpungkiri harus maju lah. Kalau kita sebagai pengusaha tidak berpikiran maju atau tidak mengikuti perkembangan zaman, itu bukan nggak bakalan, kemungkinan besarnya kecil. Karena pengusaha muda zaman sekarang udah kompetitif, udah kreatif banget. Contohnya, misalkan produknya sama, terusan dianya konvensional, yang satunya ini misalkan di A nih, A konvensional, yang B kita masuk ke dunia digital, itu kemungkinan besar digital itu akan lebih jos bahasanya, lebih grow karena apa? Semua orang itu nggak ada yang nggak punya akun apapun, kecuali orang-orang yang mungkin nggak belum ngerti, tapi kalau menurut saya sih banyak tahu lah. Ya mungkin karena dia tuh emang nggak mau tuh Mas, emang nggak mau bikin. Mungkin. Nah, itu solusinya menurut saya sih
silakan para pebisnis yang mau ke dunia digital, cari digital marketing agency yang udah terpercaya di daerah kalian, atau enggak cari aja di Google ya. Itu bisa dihubungi dan dilihat portofolio dan lain sebagainya. Iya. Track recordnya tuh dilihat, hati-hati aja. Nah, kembali lagi Mbak, kesan dan pesannya untuk yang ngenirin ChatGPT khususnya buat Elon apa Mbak? Buat Elon, Elon asal kelakon. Oh iya. Terus pesan kesannya kan tadi kan ada kemungkinan bangkrut, ya kebangkrut. Berarti kita harus membenah diri dari perusahaannya maupun penggunanya tuh harus ya sadar akan ChatGPT yang semakin mungkin akan berkembang karena mulai ada kerugian, berarti kan dia harus memikirkan untuk berkembangnya bagaimana atau bahkan meluncurkan hal baru yang sama, dan ini para penggunanya tuh harus melek juga. Kalau misalnya kita serba gratis, nanti nih perusahaannya gimana majunya kan gitu. Jadi harus ada timbal balik yang seimbang. nah, gimana kalau ChatGPT jualnya per kata aja gimana? Ya nanti para penggunanya akan mikir-mikir Mas, kalau harus membayar kasual yang banyak hanya untuk per kata itu. Nah, ini tuh berbanding terbalik kalau kata saya sih. Kenapa? Kalau penggunanya banyak harusnya nggak usah inilah. Oh, iya. Bukannya nambah bangkrut tapi nambah bagus gitu loh. Iya, Karena- itu menurut perusahaannya. Karena perusahaan itu menciptakan tools itu untuk membantu umat manusia, pekerjaan umat manusia, bukan kok pengunjungnya banyak, penggunanya banyak malah bangkrut sih gimana? Berarti itu ada Kenapa dong Pak kira-kira? titik-titik. Ting. Ada titik-titik. Ntar tinggal edit Kembali. aja tanda tanya begini. Ting. Ada apa dengan ChatGPT? Nah, mungkin kita akan menemukan jawabannya tahun depan, 2024. Iya. Silakan tonton terus Ikhtifar ID. Kita akan membahas tentang dunia digital, aspek Yang apapun. semakin update ya, yang Update. viral lah. Viral contoh kayak ini teman saya mau jualan ST gitu ya kan. Terus, Mbak, itu kan kesan-kesan saya nih buat pebisnis nih, Mbak. Kenapa sih? Stay. ST juga Iya sih, tapi kan masih dia udah merah. Nah, Stop. itu kan dari mulai UMKM juga bisa loh ke digital gitu loh. Pakai ChatGPT juga gitu loh. Ya, kembali lagi nih. Menurut Mas nih ya, untuk kedepannya ChatGPT untuk ke depan nih, bagaimana progres ChatGPT itu? Itu kalau dia tidak memperbaiki bukan perusahaannya sih, tidak memperbaiki sistem, tidak memperbaiki secara sistemnya di dalam perusahaannya, apa yang salah nih atau apa yang berkembang nih, kemungkinan besar dia akan berpikiran yang lain dengan cash flow yang 10 miliar per hari itu gimana itu loh. Apalagi Microsoft kan udah berhenti nyetop dana ke OpenAI gitu loh. Mungkin Bang Elon lagi inilah memikirkan cara baru. Nanti kita update lagi ke podcast selanjutnya. Ya betul. Nah, gimana Mbak? Itu. Kira-kira Rasanya udah Ya gimana ini. sih? itu berkaitan dengan sponsorship nih Mbak. Sponsorship kita masih membuka loh. Iya, Sponsorship buka Tenang. banget nih para pembisnis. yang mau produknya masuk ke channel kita silakan masuk ya. Apapun usahanya asal jangan usaha bodong saja. Yo terus. Usaha angkot, usaha batu, usaha furnitur, usaha batik di Cirebon khususnya silakan nanti kita undang, kita kontak aja, saling kontak. Oke? Betul. Nah, segitu dulu ya pembahasan dari dari kami Istighfar kami, ID Istighfar. channel Yes. tentang adanya apa tuh tadi judulnya tuh? ChatGPT jadi tren, OpenAI kok malah bang? Nah, itu ditanyakan tuh. Kalau ada yang tahu komen ya, Ya, di bawah. komen. Jangan lupa komen, Komen. like, subscribe. Nah, teman saya ini mau ada kepentingan lagi ya. Apaan sih? Enggak, udah? bohong. Nggak ada, itu cut. Nah, Langsung penutup. silakan. Ya, itulah tadi pembahasan kita pada podcast kali ini. Jangan lupa selalu tonton channel kita ya untuk podcast berikutnya ya. Gimana teman diri? Ya, kami tutup. Sekian pembahasan kami untuk ChatGPT mengenai untuk dunia digital. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.